Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Muhammad Fajarudin dengan NIM 2103 015183. Perkenalkan, nama saya Selvian Nur Azhara dengan NIM 2103015193. Saya Dinda Nur Amalia dengan NIM 21030152338. Pada pertemuan kali ini, yang akan kami bahas yaitu tentang komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jenis komunikasi data. 1. Melalui infrastruktur terestrial, menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain sambungan data langsung (SDL), frame relay, VPN, multiservice, dan sambungan komunikasi data paket (SKDP). Jenis komunikasi data yang kedua adalah melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung proses komunikasi. Kelemahan lain dalam komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari atau sun outage, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. Yang kedua, pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. Yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat, selalu rutin scan virus. Yang kelima, HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. Dan yang keenam, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Komponen komunikasi data. 1. Sumber atau source. Suatu alat atau suatu komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Dapat berupa alat input pada komputer. Alat dapat mengubah informasi video, audio, dan teks menjadi saluran data untuk diproses atau diserahkan pada sistem komputer. Yang kedua, pengirim atau transmitter. Suatu alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh media transmisi atau sistem transmisi. Dalam bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi atau data, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi dalam bentuk suara, voice. Komponen komunikasi data. Yang ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi adalah berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks atau complex network yang dapat menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Jalur transmisi tunggal maksudnya ialah antara perangkat pengirim transmitter dan penerima receiver. Itu satu jenis media dalam satu segmen jaringan, sedangkan maksud dari jalur kompleks adalah sebuah perangkat pengirim dan penerima dihubungkan oleh satu sistem. 4. Penerima atau receiver. Alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan atau destination. Dalam bentuk fisiknya, penerima atau receiver dapat berupa komputer personal untuk fungsi informasi secara umum. Yang kelima, ada tujuan atau destination. Menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi digunakan untuk menjembatani informasi ini menuju pengguna jaringan komputer. Contoh komunikasi data. 1. Telepon. Telepon yang mana alat komunikasi dua arah ini sangat berguna dan lebih mudah dalam melakukan komunikasi data.
Telepon bekerja dengan cara mengirimkan gelombang suara melalui arus listrik dalam jangkauan telepon sehingga kita bisa berkomunikasi dengan pengguna telepon lainnya. Penerima telepon akan menangkap getaran elektrik suara kita sebagaimana suara yang didengarnya. 2. Radio. Radio juga menjadi contoh komunikasi data yang berkembang di era digital ini dengan pengiriman sinyal secara radiasi dan modulasi elektromagnetik. Tidak hanya itu, ternyata kamera digital dan handycam juga menjadi contoh lainnya untuk komunikasi data yang dapat dibagikan melalui jaringan atau saluran secara jarak jauh maupun jarak dekat. 3. Komputer atau laptop. Melalui alat satu ini, berbagai data diolah dan bisa dikirim serta menerima data dengan lebih mudah dan aman. Yang keempat ada televisi. Televisi yang merupakan alat elektronik yang dapat mengirimkan gambar diam dan hidup secara bersama ditambah suara dengan bantuan kabel atau ruang sehingga yang dibutuhkan dapat terjadi. Kesimpulan, komunikasi data adalah proses mengirim dan menerima data atau informasi dari dua device atau lebih. Alat-alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet adalah salah satu bentuk dan komunikasi data. Dan pada era sekarang ini, komunikasi data sudah menjadi hal yang lumrah dan telah dilakukan jutaan kali setiap harinya. Itulah presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.